Lebih dari 2 pekan, kerusuhan di Iran belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Yang terbaru, beberapa kendaraan hangus terbakar dalam kerusuhan di Teheran. Vandalisme dan perusakan terhadap properti publik di Iran terus terjadi. Pengunjuk rasa menyerukan slogan anti-pemerintah di tengah kecaman pemerintah Iran yang mengancam akan menindak tegas demonstran. Akibat gelombang unjuk rasa dan kerusuhan ini, aktivis mengklaim jumlah korban tewas telah melampaui 2.000 jiwa. Data yang lebih terperinci menyebutkan 1.850 korban tewas merupakan demonstran dan 135 orang terafiliasi dengan pemerintah. Sementara ada lebih dari 16.700 orang yang ditangkap. Pihak independen dari luar negeri kesulitan mengakses data resmi karena pemerintah Iran memutus koneksi internet. Di sisi lain, pemerintah Iran belum merilis keterangan resmi terkait jumlah korban. Kemerosotan ekonomi menjadi inti tuntutan pengunjuk rasa terhadap penguasa. Di tengah protes yang meluas, Presiden Iran berjanji pemerintahannya sedang berupaya memulihkan stabilitas ekonomi. Presiden Iran mengaku siap mendengarkan rakyatnya setelah 2 pekan demonstrasi nasional yang dengan kekerasan semakin meningkat. از مردم عزیزمون و همان گونه که قبلا بود درخواست اینه که در هر محله اینا جمع شن و اجازه ندن آشوبگری کنن. مردم باید در صحنه باشن. مردم نگرانی دارن، ما با اونا میشینیم و وظیفمونه نگرانی اونا رو حل کنیم. ولی وظیفه بالاتر اینه که اجازه ندیم یه عده آشوبگر بیان کل جامعه رو به هم بریزن. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan pemerintah Iran untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap demonstran. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump bilang Amerika Serikat siap membantu pengunjuk rasa meski tidak dengan pasukan darat. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. Unjuk rasa dimulai sejak 28 Desember 2025. Aparat semakin keras bertindak terhadap pengunjuk rasa setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menuding asing memanfaatkan unjuk rasa untuk mengacau Iran. Saat ini kita sudah bersama dengan analis geopolitik yang juga merupakan Dubes RI untuk Iran periode 2012 hingga 2016, Dian Wirengjurit telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Adisti, selamat pagi pemirsa. Iya, Pak Dian, kita kan lihat bagaimana kemudian demo besar-besaran dan juga demo ricu di Iran ini sampai sekarang belum berakhir. Bahkan lebih dari 2.000 orang diprediksi meninggal dunia dalam demo besar-besaran ini. Nah, kalau Anda melihat tadi pernyataan Trump yang mengatakan bahwa Amerika akan melakukan pengawasan secara penuh terhadap Iran, apakah ini merupakan sinyal kuat konflik akan terjadi antara Iran dan juga Amerika Serikat, dengan Amerika Serikat akan melakukan pendekatan militer terhadap Iran, Pak Dian? Terima kasih Mbak Adisti. Boleh saya mulai dengan hal ini ya, korban. Tolong pemirsa, kita sama-sama waraslah dalam menyikapi, cerdaslah dalam menyikapi. Semua media massa, apalagi Barat, pasti cenderung menambah-nambah jumlah korban. Oke. Titik. Kedua, pasti pihak pemerintah manapun pasti berusaha mengurangi. Oke, kita harus cerdas bahwa korban itu tidak sebanyak itu, tapi mungkin tidak serendah yang disampaikan pemerintah. Kita lihat di lapangan. Tapi kalau dilihat beberapa video yang termasuk yang sedang beredar, itu kerumunan itu tidak kerumunan yang massa yang sifatnya puluhan atau ratusan ribu. Buat saya ini kerumunan yang memang bubar. Tapi saya mau sampaikan begini. 2 hari terakhir saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman di Iran.
Artinya saya sudah bisa berkomunikasi dengan baik masyarakat Indonesia yang di sana, baik teman-teman Iran saya di sana, baik dengan beberapa diplomat yang saya masih kenal yang ada di sana. Hmm. Sudah ada komunikasi itu. Nah, kalau ditanya perang, apa benar akan perang? Tolong diperhatikan. Di Amerika tanpa krisis, tanpa perang aja korban akibat kelakuan polisi Amerika terhadap rakyatnya juga ada yang tewas kok, gitu loh. Apalagi di sebuah kerusuhan yang dikendalikan, dikoordinasikan oleh mereka di negara lain. Pasti korban lebih banyak karena mereka tujuannya adalah menciptakan kekacauan. Itulah yang menjadi berita. Nah, tapi kalau kembali ke soal perang, ketika saya mulai bertugas di Iran 2012, Leon Panetta, Menteri Pertahanannya Amerika sudah menyatakan Israel akan menyerang musim semi, artinya 4 bulan kemudian. Hingga saat ini pernyataan seperti itu berulang-ulang dan sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat Iran karena ancaman itu setiap saat muncul. Nah, mudah-mudahan ancaman Trump ini juga bagian dari itu. Artinya sekedar ancaman karena terlalu gegabah kalau dia mau melakukan serangan karena Iran berbeda dengan Syria, berbeda dengan Irak, apalagi berbeda dengan Afghanistan, apalagi pasti berbeda dengan Venezuela. Jadi ancaman-ancaman Trump itu bisa dilihat begini, itu dia butuhkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat Amerika dan dunia dari masalah yang dihadapi, termasuk masalah pedofilinya dia itu. Tapi saya mau bilang juga, mungkin saja hal ini dianggap serius, tapi Iran pun sudah belajar banyak dari Amerika. Iran sudah punya persiapan yang lebih matang, termasuk dalam menangkal gelombang Starlink-nya yang dipakai Amerika untuk berkomunikasi dengan demonstrator yang dikendalikan oleh para agen di lapangan mereka. Buktinya sekarang Starlink pun sudah bisa dilumpuhkan. Kira-kira begitu. Oke, jadi kalau dengan kata lain, ini hanya sekedar ancaman yang diberikan oleh Amerika Serikat dan benar-benar tidak akan terjadi intervensi yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran dengan kondisi Iran saat ini yang bisa dikatakan berlebihan begitu? Betul sekali Mbak Adistis. Begini loh, kalau saja benar-benar perang Iran terjadi, artinya dilancarkan oleh Trump, dampaknya itu akan luar biasa ya. Bukan hanya Iran yang kena, rakyat Iran udah pasti korban nomor satu itu pasti di Iran. Dan itu pasti bisa ratusan ribuan mungkin. Tapi bukan hanya di situ. Dampak ke kawasan pun akan luar biasa. Negara-negara Arab yang sekarang menikmati kesejahteraan, kemakmuran, gaya hidup yang bermewah-mewahan, pasti terkena dampaknya. Dan kalau itu mereka juga terkena dampaknya dalam artian terkena serangan yang salah arah, kapal yang jatuh di negara mereka, kapal terbang dan sebagainya. Mereka pasti membutuhkan waktu juga untuk recovery yang tidak akan lama dan mengorbankan kemakmuran yang sudah dilakukan. Diplomasi yang mereka lakukan saat ini sangat ketat terhadap Amerika. Oke, diplomasi secara ketat saat ini dilakukan oleh Iran kepada Amerika Serikat. Nah, kita juga bukan hanya oleh Iran, oleh negara-negara kawasan yang pasti sudah memperkirakan dampak perang Iran ini akan menyebabkan mereka juga susah. Oke, kita ingin tahu apa sebenarnya yang menjadi faktor kemudian sampai ada gelombang demo yang bisa dikatakan sampai berhari-hari 2 pekan lamanya begitu. Apa sebenarnya yang menjadi faktor pemicu demo besar-besaran ini, Pak Dian? Mbak, tolong lagi kita melihatnya dari kacamata sisi lain dari berita-berita media barat ya. Bahwa yang namanya demo ini bukan barang baru. Satu. Sejak saya di sana pun demonstrasi kayak di Amerika lah, di Indonesia negara kita, demo itu bagian sehari-hari kehidupan demokrasi. Bahwa Iran sudah mengalami kesulitan ekonomi, tolong dicatat. Sejak putus hubungan sama Amerika, revolusi Iran tahun 79, Iran sudah dikenakan sanksi, hanya secara bertahap diperketat, khususnya pada tahun 2002 ketika Iran diduga memiliki program senjata nuklir. Sanksinya lebih masif, menyangkut seluruh kehidupan praktis, seluruh kehidupan masyarakat Iran. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Amerika dan secara keroyokan dengan negara-negara Eropa terhadap negara manapun.
terhadap Korea Utara sekalipun tidak semasif yang dilakukan terhadap Iran. Dan Iran sudah membuktikan sampai 2 minggu kemarin aman-aman aja tuh karena mereka sudah tahu kok bahwa untuk kebutuhan masyarakat tidak ada masalah karena mereka bensin masih murah, terigu masih terjangkau dibandingkan negara lain yang begitu krisis energi aja bensin bisa melonjak tinggi. Nah itu bisa dipertahankan. Tapi kalau 2 minggu ini terakhir dilakukan cara-cara yang lebih keras dan brutal, buat saya itu karena Amerika dan sekutunya sudah kehilangan akal bagaimana menghadapi Iran dan agen-agen mereka mungkin memberikan laporan itulah saat untuk melakukan demonstrasi yang katanya besar dengan agenda yang tentunya mereka yang punya. Tapi 2 hari terakhir ini terbukti saya terus kontak kok dan saya bisa komunikasi dengan teman-teman di sana itu sudah lebih reda lah. Apalagi demonstrasi ini sudah mulai brutal karena ada korban dari sipil yang terbunuh oleh mereka dan yang pasti pembakaran masjid berapa puluh itu merupakan kesalahan fatal karena masjid adalah simbol agama yang oleh Iran merupakan simbol negara yang harus dipertahankan. Mereka sudah membuktikan berbagai perang sejak peradaban ribuan tahun sampai sekarang mereka bisa survive. Oke, begini, kalau kita lihat kan Presiden Iran sempat mengatakan apa yang terjadi saat ini di Iran, demo yang saat ini dilakukan oleh Iran ini adalah salah satunya ada campur tangan dalam tanda kutip asing di sana untuk mengacaukan Iran. Anda sepakat dengan itu? Sangat amat sangat sepakat. Nah, kurang apa saya? Tapi begini loh Mbak, coba perhatikan. Makanya tadi dari awal saya udah bilang jangan kita terlalu naif ya menghadapi situasi-situasi termasuk di dalam negeri kita. Apakah demo kita itu murni? Kita bisa jawab sendiri. Tapi apakah demo di Venezuela, di Panama, dimanapun yang ada ujungnya adalah penggulingan pemerintahan, kita bisa tahu kok siapa di belakang itu. Sekarang saya kembali ke beberapa cerita lama sebenarnya. Demo berapa tahun yang lalu itu seorang diplomat asing, duta besar bahkan dari negara Eropa ada di tengah-tengah demo. Alasannya baru selesai cukur. Kira-kira masuk akal nggak? Ada demo itu kan tidak akan muncul sekejap. Pertama mereka harus minta izin, berarti disiapkan daerahnya, bahwa kemudian jadi brutal dan meluas, itu kan sudah diketahui. Tapi seorang diplomat senior ini ada di tengah-tengah demo dan ditangkap alasannya karena saya baru selesai cukur. Padahal siapa yang bisa membayangkan seorang duta besar negara barat ya, dimanapun dia berada di negara-negara yang katanya rawan, bisa jalan sendiri, tidak pernah ada. Pasti ada orang di sekitarnya. Nah, saya mau bilang begini loh, yang namanya agen-agen itu bukan hal aneh. Mereka bisa bunuh tenaga pakar-pakar nuklir Iran. Terakhir berapa tahun? 2 tahun lalu mungkin. Itu kalau tidak ada orang dalam siapa? Orang dalam itu siapa? Rakyat biasa mungkin. Tapi siapa mereka? Mereka sudah dibina. Kenapa? Karena diiming-imingi, jelas diiming-imingi uang. Dalam dunia intelijen semua juga mungkin paham lah. Seorang mata-mata Amerika atau Mossad yang menyamar sebagai apapun itu pasti punya orang yang ditangani. Dia namanya handler. Handler itu bisa 5-10 dan menyebar kayak apa ya? Kalau dagang itu kayak multiple agen. Jadi handle yang satu menghandle lain, menghandle yang lain, kira-kira begitu. Dan itu memang banyak di Iran. Mbak Adisti, pemirsa, tolong tanyakan pada kita sendirilah. Kedutaan mana yang katanya daftar diplomatiknya itu paling banyak? Silakan tanya Kemlu. Sementara kedutaan yang lain mungkin puluhan. Ada kedutaan yang ratusan nama katanya itulah diplomat. Kira-kira wajar nggak? Oke, kalau berbicara soal kedutaan, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh kedutaan besar kita Republik Indonesia untuk Iran begitu ya? Ada masyarakat kita di sana. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kedutaan besar? Mengingat situasinya kalau tadi bisa disebutkan memang kita lihat visual di sana memang terlalu berlebihan ketika dikatakan sampai 2.000 begitu jiwa yang melayang. Tapi untuk keamanan warga negara Indonesia kita di Iran, apa yang bisa dilakukan oleh kedutaan besar Republik Indonesia? Begini Mbak,
tugas seorang duta besar dari negara manapun yang ditempatkan di negara rawan itu sudah ada SOP-nya tertentu. Makanya di negara rawan biasanya seorang diplomat ditempatkan 2 tahun. Tapi saya full 4 tahun di Iran. Artinya apa? Ketika itu saja, walaupun ada ancaman perang berkali-kali, Iran sudah dianggap negara yang bukan rawan. Makanya saya full 4 tahun. Nah, tapi saya tetap melakukan tugas. Tugas pertama saya adalah karena Iran tetap dianggap rawan, saya sudah menjajaki misalnya jalan keluar kalau terjadi apa-apa di Iran, di Teheran. Saya sudah jalan sampai ke perbatasan Irak, Turki, dan Azerbaijan, melihat jalan yang bisa digunakan kalau seandainya saya harus mengevakuasi warga Indonesia, seandainya perang itu benar terjadi dan Iran menjadi sasaran. Buat saya menyerang Iran itu tidak gampang. Iran itu jauh di tengah padang. Dia hanya bisa diserang melalui udara tentunya, drone, kapal terbang, dan sebagainya. Tapi tidak mungkin dari darat. Mungkin dari laut yang melontarkan rudal-rudal. Nah, artinya apa sih? Karena Iran jauh dan susah diserang dengan cara konvensional, arah untuk menyelamatkan diri warga-warga negara manapun pasti ke utara. Nah, utara itu akan antara lain melewati bagian pegunungan. Kalau ke barat memang datar, makanya saya jalan itu, saya ke perbatasan Irak, ke beberapa tempat di sana, saya ke perbatasan dengan Azerbaijan untuk mencari rute penyelamatan. Dan bahkan ketika itu saja, ini penting diketahui. Ketika saya baru datang, saya belum menyerahkan kredensial, artinya saya belum secara resmi bisa bertugas, tapi saya sudah diizinkan bertugas karena saya sudah ketemu Menlu. Dia bilang, Pak Dian, Lubus Indonesia, negara sahabat, bisa silakan bertugas sebagaimana biasanya. Ketemu presiden, menyerahkan kredensial, kita atur kemudian. Tapi saya sudah mulai bertugas, makanya saya berani keliling daerah-daerah tadi. Tidak semua diplomat bisa diizinkan sebelum menyerahkan kredensial. Yang terjadi adalah apa? Saya belum bersowan kepada dubes-dubes negara lain yang lebih senior. Karena sebagai dubes baru biasanya tradisinya adalah saya akan mendatangi dubes-dubes yang sudah lebih lama dari saya, terutama negara-negara sahabat. Yang terjadi, 2 negara sahabat dari satu negara Asia, satu negara Eropa yang masih ada di sana, datang ke saya, bahkan mendatangi saya di KBRI. Kenapa? Mereka cuma satu misinya. Ambassador Dian, kalau nanti Amerika benar atau Israel benar menyerang Iran. Bolehkah kami mengungsikan diplomat kami atau warga kami ke kedutaan Indonesia? Saya tanya kenapa? Karena kedutaan Indonesia ini terletak tidak jauh dari salah satu instalasi militernya Iran. Kalau instalasi itu dibom, pasti kedutaan Indonesia hancur. Karena mereka tahu bahwa kalau menyerang instalasi itu, kedutaan Indonesia hancur, itu akan jadi insiden besar. Dan kalau itu insiden besar, hubungan Amerika pun dengan negara-negara yang jadi korban akan buruk. Nah, karena itulah mereka minta untuk kesediaan kita. Saya bilang, most welcome, silakan. Kita akan sama-sama bekerja sama. Kira-kira begitu, artinya tidak semudah itulah. Tidak semudah itu, oke. Terakhir saya ingin tahu, ketika memang demo rusuh ini di Iran bakal lebih panjang, kita berharapnya itu tidak akan menjadi panjang begitu dan menjadi konflik begitu ya. Tapi apa yang dampaknya untuk internasional secara keseluruhan dan juga khususnya untuk Indonesia? Singkat saja Pak Dian. Terima kasih. Kalau Indonesia begini, insya Allah karena masyarakat kita tidak banyak dan masyarakat kita itu ada di pusat-pusat studi lah, bukan kayak mereka di Amerika di Iran mengacak-acak itu. Mereka studi, artinya mereka dalam posisi yang aman. Dan jumlahnya kan sekitar 400, relatif tidak terlalu banyak. Artinya kita sudah siapkan rute-rute tadi sudah aman, jadi tidak perlu khawatir. Untuk Indonesia saya cuma mengingatkan, kalau apapun yang terjadi baik kecil atau besar, sejak dimulai serangan, berarti harga minyak itu pasti akan meningkat. Itu saja harus diantisipasi. Sementara di kawasan, saya tadi sudah singgung, mereka tidak akan membiarkan negara-negara mereka terkena getah kehancuran gara-gara perang yang
luar biasa yang dikatakan akan menjadi perang dunia ketiga. Kemakmuran mereka dibayar dengan panjang, waktu yang panjang, tidak akan begitu saja mereka akan biarkan. Diplomasi tetap akan menjadi solusi. Dan 2 hari terakhir saya bilang tadi, situasi di Teheran sendiri sudah tenang. Artinya apa? Rakyat yang mendukung pemerintahan itu sudah bisa meyakinkan demonstran yang pro Amerika. Kalau dilakukan terus, runyam. Karena kami akan mempertahankan identitas kebanggaan kami sebagai sebuah peradaban dan sebuah negara Islam. Oke, baik, terima kasih analis geopolitik yang juga merupakan Dubes RI untuk Iran periode 2012 hingga 2016, Dian Wirengjuri telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi.